Guys, aktivis ini ngaku bahwa dirinya mualaf, tapi tahu nggak sebabnya? Soalnya otaknya ngeres guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali seputaran mualaf guys, dengan cerita-cerita hoaxnya, dengan cerita-cerita halunya, untuk kita bisa luruskan. Sebab kalau nggak dilurusin nanti bisa timbul salah paham. Dan terus kalau timbul salah paham nih guys, nanti dipikir Kristen nih yang jelek nih, bener nggak? Iya, narasi seperti itu memang menggiring opini supaya orang berpikir bahwa dalam agama sebelumnya atau Kristen itu nggak sebaik yang dipikirin. Ya intinya kayak gitu. Nah, orang ini siapa? Ya saya nggak tahu juga. Tapi dari beberapa ceritanya sebenarnya ceritanya agak-agak halu dan belum tentu bisa dipercaya juga kebenarannya. Maka kita akan bahas dan luruskan. Langsung aja guys. Jadi kali ini saya ingin bercerita tentang sebelum dan sesudah saya memeluk agama Islam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, yaitu saya Dominikus Sandang, yang dimana dulunya beragama non-muslim yang aktif juga di lingkungan tempat ibadah saya. Nah, saya juga salah satu aktivis di salah satu universitas yang dimana isinya tentang perbandingan. Ya, sampai di sini dulu kita melihat bagaimana orang ini mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang aktivis ya. Menceritakan tentang kehidupannya sebelum dan sesudah dia memeluk Islam. Sebelumnya dia adalah non-Islam ya, bisa dikatakan Kristen, dan dia mengatakan bahwa di situ dia aktivis di salah satu universitas. Aktivisnya itu dia dalam bentuk perbandingan katanya. Nah, ini yang bikin saya aneh. Di universitas ngapain dia aktivis? Kok aktivis yang isinya perbandingan? Perbandingan apa? Perbandingan ganteng enggaknya orang? Perbandingan apa nih? Ataukah aktivis? Apakah dipikir ini aktivis demo kah? Atau aktivis apa sih? Ini agak rancu. Biasanya dalam universitas tuh ada kayak kelompok sel yang belajar tentang Alkitab, iya nggak? Atau kelompok-kelompok tertentu, misalnya doa bersama, saling mendoakan pelayanan gereja dan lain-lain. Tapi ini kok aktivis gitu, mantan aktivis. Kalau saya lihat sih, sebenarnya dia ingin menyatakan bahwa aku ini orang yang aktif banget di dalam agama yang sebelumnya. Makanya dia mengatakan bahwa dirinya aktivis. Supaya apa? Supaya apa yang diomongin itu seakan-akan benar. Ya, pola seperti ini teman-teman udah tahu semua lah. Ya walau nih ngaku pendiri UKI yang walaupun cuman hoax gitu kan. Tapi ini kan mengangkat istilahnya, mengangkat apa yang baik, apa yang seakan-akan terpandang. Padahal ya nggak tentu juga. Dan saya terus terang saya meragukan dia ini nggak ngerti istilah-istilah dalam kekristenan sendiri. Karena dia pakai aktivis dalam ilmu perbandingan. Aneh kan? Jadi perasaan saya ketika sebelum memeluk agama Islam, yang pertama saya pastilah berpikiran bagaimana cara hidup sukses. Nah, tapi di lain hidup sukses juga, saya juga berpikir gimana caranya saya bisa masuk surga. Nah, jadi surga ini memang sudah tertanam dari umur saya 8 tahunan. Saya mulai fokus dengan agama karena saya agak ngeri ketika melihat orang meninggal itu. Saya ngelihat mereka itu ya seolah-olah tidak ada harapan lagi. Saya pengen mencari harapan itu. Artinya saya harus belajar dulu dengan agama. Saya kenal dengan agama saya. Ibaratkan gitulah, bisa paham dengan agama saya. Nah ini lagi, katanya dia ditanamkan mengerti tentang ajaran agamanya sebelumnya ya, Kristen lah kita ambil ya. Dan kemudian dia memahami tentang surga dan lain-lain. Tapi yang bikin saya agak konyol, dia nggak ngerti sama sekali tentang hidup setelah kematian. Ini bagaimana ya? Anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu gereja pun udah ditanamkan tentang kehidupan, kepastian setelah kematian. Dan dia mengatakan bahwa orang yang mati seakan-akan udah nggak ada harapan lagi. Padahal kan nggak mungkin gitu. Dalam Kristen sendiri diajarin bahwa dalam kehidupan setelah kematian tuh ada kepastian, yaitu hidup kekal. Saya mengajak kita untuk melihat dalam Yohanes 10 ayat 28. Dikatakan di situ, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan bahwa
Hidup kekal, hidup setelah kematian itu adalah sebuah kepastian di dalam kekristenan. Bukan mudah-mudahan, bukan jika Tuhan berkenan, bukan jika seandainya, atau mudah-mudahan yang bagaimana lah. Enggak, tapi dikatakan di sini pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Hidup setelah kematian. Setelah fisik kita mati, kita akan hidup selama-lamanya di surga bersama dengan Allah kita. Itu sebuah kepastian. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dia mengerti ilmu agama tentang kehidupan dan kepastian setelah kematian, tapi toh ujung-ujungnya dia gak ngerti bahwa orang mati itu memiliki hidup kekal, yaitu sebenarnya sebuah omong kosong doang gitu. Gak ada isinya aja. Harusnya kalau dia mengerti sejak kecil, ya harusnya dia percaya bahwa di dalam Kristus, ketika kita percaya pada Yesus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena setelah kematian ada yang namanya hidup kekal atau hidup selama-lamanya surga, dan itu kepastian, bukan mudah-mudahan. Mari kita lanjut statementnya yang fokus pada tema kita hari ini, yaitu berbicara mengenai dia mualaf karena pikirannya jorok, guys. Mari kita nonton videonya. Setelah saya belajar panjang melihat perilaku teman saya sampai tertarik memeluk agama Islam di tahun 2019 itu, barulah saya mulai merasakan bahwa saya di posisi bimbang antara agama saya dengan agama Islam itu seperti kayak saudara tapi jauh gitu. Saya merasakan hal itu karena banyak sekali kesamaan di dalam kitabnya. Oke, saya garis bawahi di sini. Katanya banyak kesamaan dalam kitab Islam dan kitab Kristen. Sorry guys, kalau dibilang banyak kesamaan sebenarnya nggak sama. Sama sekali berbeda. Contoh Ibrahim. Kisah Ibrahim dan Abraham pun beda. Sangat-sangat berbeda. Kisah Musa dalam Al-Quran dan Musa dalam Alkitab beda, sama sekali berbeda. Isa dan Yesus beda sama sekali. Tapi kalau dibilang sama, itu jelas keliru. Berbeda. Tapi bukan berarti kita harus bertengkar dalam perbedaan. Enggak. Indonesia ini kemajemukan. Ketika berbeda kita tetap bisa jalan sama-sama, nggak perlu saling menjelekkan. Toh memang kita berbeda gitu loh. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu jua. Ini poin yang sangat penting ya. Tapi kalau dia mengatakan sama, itu jelas dia nggak pernah baca Alkitab dan tidak pernah baca Al-Quran. Kalau teman-teman semuanya tahu, belajar Alkitab, membaca kisah-kisah dalam Alkitab, pasti akan tahu bahwa berbeda sama sekali ketika kita membaca dalam Al-Quran. Kisahnya sangat berbeda. Oke ya, mungkin nama tokohnya sama, tetapi isi dalamnya jelas-jelas berbeda. Saya nggak perlu kasih contoh karena banyak contoh yang saya sudah buat. Kita lanjutkan. Tetapi dalam cara berperilaku tuh seolah-olah tuh jauh. Kalau dari tata cara ibadah, saya tahu betul bahwa Islam itu sangat-sangat tertutup. Tapi di agama saya kurang tertutup, dan itu yang membuat saya tidak tenang. Karena saya merasa bahwa ketika saya fokus ibadah, fokus saya terkacau nih, bukan ke Tuhan lagi. Kita sebagai manusia biasa juga tidak akan bisa merasa konsen dengan hal-hal yang dilihat di depan mata kita, yang mungkin pakaian tidak tertutup dan sebagainya. Padahal niatnya untuk Tuhan, tapi tidak bisa tersampaikan. Beda dengan Muslim, pakaian tertutup, berwudu dulu, baru menjalankan ibadah. Ketemu Allah itu yang memakai pakaian terbaik. Walaupun seperti sederhana, yang penting bersih dan tertutup. Itu yang terbaik. Nah, tuh kan otaknya ngeres guys. Dia terganggu dengan orang yang beribadah dan kemudian menurut dia tidak tertutup. Dia terganggu dengan itu. Jadi saya bertanya, kamu ini ke gereja mau cari Tuhan atau mau ngeres otakmu gitu loh. Persoalannya dia mengatakan kan, beda dengan Islam yang tertutup. Di Kristen terbuka, makanya otaknya ngeres mulu. Di Kristennya pindahlah ke Islam supaya otaknya gak ngeres. Jadi otak ngeresnya ditentukan dari orang punya pakaian gitu. Nah, yang kayak gini berbahaya dong. Berbahaya, nanti pergi ke pantai, yang lain lagi nikmati renang, mandi-mandi sama teman-teman, gak ada otaknya ngeres, dia tiba-tiba datang lihat semuanya yang gak pakai baju lengkap, otaknya ngeres langsung situ. Ya persoalannya ada di sini gitu loh. Bukan masalah di gereja kurang tertutup dan lain sebagainya. Kalau bapak ke gereja saya, di situ nggak ada orang yang kurang bahan, nggak ada. Semuanya berpakaian dengan sopan. Apakah masih mau ngeres kayak gitu? Nah, terlaluan kan kalau sampai otaknya masih ngeres kan. Nah, sekarang kita akan lihat ya dalam ajaran Kristen.
Dikatakan Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Orang yang melihat perempuan dengan nafsu, entah pakaiannya lengkap, entah pakaiannya nggak lengkap, itu sudah berdosa. Dan itu diajarkan dalam Kristen. Jadi otak ngeres itu dosa. Bukan justru kabur dari itu. Enggak, bagaimana kita bisa mengendalikan itu supaya otak kita nggak ngeres. Lalu apakah jaminan jika orang-orang itu tertutup pakaiannya kemudian itu tidak mengundang yang namanya otak ngeres? Kita lihat. Di dalam berita ini katakan oknum ulama di Balikpapan diduga perkosa 13 santriwati, 4 korban melapor. 13 loh guys. Santriwati itu pasti pakaiannya tertutup semua tapi masih diperkosa. Dan 4 korbannya melapor. Nah ini yang ngeres apa? Pakaiannya yang ngeres atau otak dari ulama ini yang ngeres? Ya jelas otak dari ulama ini kan. Nah kalau pakaiannya lengkap misalnya tapi tetap diperkosa sama pendeta, siapa yang ngeres? Ya pendetanya, otaknya yang ngeres. Oke, berita selanjutnya yaitu di sini dikatakan kronologi lengkap kasus predator seks Heri Wirawan pemerkosa 20 santriwati di Kota Bandung. Ini 20 orang santriwati diperkosa ya. Tentunya ini pasti pakaiannya juga lengkap kan. Tapi persoalannya di mana? Persoalannya di ini otaknya juga yang ngeres gitu. Jadi jangan cari alasan, jangan menuduh bahwa di gereja itu Anda nggak bisa konsentrasi beribadah karena pakaiannya nggak tertutup. Itu persoalannya adalah di otak Anda yang ngeres. Dan kemudian Anda pindah ke agama dan menyalah-nyalahkan itu semua. Oke? Paham sampai sini ya? Jadi teman-teman gini, kita harus menjaga hati kita harus menjaga pikiran kita, fokuskan diri kepada Tuhan. Jangan cuman tahu sedikit ngaku aktivis dan kemudian pindah agama, jelek-jelekin agama sebelumnya. Itu nggak baik. Mari kita cari sesuatu kebenaran yang benar ya. Tapi nggak boleh baper guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio sini. God be with you all.